Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala na'ma'ih wa syukru lahu ala ala'ih. Thumma assalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'ih wa ala afdali awliya'ih wa ala al-ali wal ashabi wa ala sairil multazimina min atba'ih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Fa innahu qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ij'al jam'atana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suma. Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga duduknya kita di majelis ilmu ini menjadi bagian dari amal soleh unggulan kita. Wabil khusus yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amal unggulan yang bisa kita gunakan di hari pertemuan kita dengan Tuhan kita di hari kiamat nanti, di saat tidak ada lagi manfaat dari harta, tidak ada lagi manfaat dari anak cucu keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang suci. Mudah-mudahan ini termasuk bagian dari modal kita untuk bertemu dengan Tuhan kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah kita mulai pembahasan surah Al-A'la di pertemuan sebelumnya, dan kalau tidak salah kita baru bahas satu ayat. Iya, baru bahas satu ayat. Sabbihisma rabbikal a'la. Kita review kembali dulu secara singkat. Allah membuka surah ini dengan perintah untuk bertasbih. Sabbih, yang artinya sucikanlah. Apa yang harus disucikan? Isma rabbika. Isma artinya nama, Rabbika artinya Tuhanmu. Jadi sabbihisma rabbika artinya sucikanlah nama Tuhanmu. Kita sudah sampaikan bahwa yang dimaksud dengan kata isma rabbika di dalam ayat ini, pendapat yang paling kuat dan paling benar adalah yang harus disucikan itu ya Tuhannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dengan Allah yang kita sucikan, maka secara otomatis kita juga menyucikan sifatnya, menyucikan nama-namanya, menyucikan semua perbuatannya dan semua yang terkait dengan dirinya Allah subhanahu wa ta'ala. Secara otomatis kita sucikan. Rasul-rasulnya kita sucikan, makhluk-makhluknya juga kita sucikan. Itu pendapat yang paling kuat. Selanjutnya Al-A'la itu artinya yang paling tinggi, paling agung, paling mulia. Nah, pendapat yang kita katakan tadi sebagai pendapat paling kuat di antara apa yang disampaikan oleh para mufassirin, ya, terima kasih Pak, bahwa diperkuat oleh ayat yang kedua, di mana di ayat yang kedua itu Allah jelaskan alladzi. Alladzi ini kembali ke objek yang harus disucikan di ayat pertama.
Nah, sementara dijelaskan objek di ayat pertama itu dijelaskan dengan alladzi khalaqa. Siapakah yang harus disucikan itu? Yaitu yang telah menciptakan. Siapa yang menciptakan? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sekali lagi memperkuat makna yang kita katakan sebagai makna yang paling kuat di ayat pertama, bahwa yang harus disucikan itu ya Tuhannya. Nah, selanjutnya alladzi khalaqa, yang telah menciptakan. Menciptakan apa? Tentu seluruh alam ini. Yang kita sudah katakan juga bahwa dimulai dari yang paling pertama diciptakan oleh Allah, yaitu al-qalam. Ya, pena. Lalu setelah Allah ciptakan al-qalam, kemudian Allah perintahkan uktub, tulislah. Pena bertanya, madza aktub, apa yang harus aku tuliskan? Dijawab oleh Allah, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'ah. Tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat terjadi. Nah, selanjutnya alladzi khalaqa fasawwa. Nah, sawwa yusawwi, kalau bahasa kita artinya seimbang, itu sawwa yusawwi. Bisa juga diartikan sebagai sempurna. Ya, itu kata sawwa yusawwi. Lalu kemudian para mufassirin menjelaskan makna yang dimaksud dengan kata sawwa yusawwi di sini. Pertama, ada yang mengatakan khalaqal insana mustawiyan. Yang dimaksud dengan fasawwa di sini itu adalah penciptaan Allah terhadap manusia. Karena manusia ini makhluk yang paling seimbang ciptaannya. Antara kepala, perut, dada, tangan, kaki itu matching semuanya. Ada hewan kakinya tangannya kecil sekali, tapi kakinya gede. Apa tuh? Kanguru. Ada juga yang tangannya gede, kakinya kecil sekali. Apa itu? Tangannya gede, kakinya kecil. Kalau enggak panjang sekali. Monyet itu orang utan ya. Orang itu panjangan tangannya kan ya. Tangannya panjang gede, tapi kakinya lebih pendek dibandingkan tangannya, enggak matching. Nah, manusia itulah yang diciptakan oleh Allah dengan sawwa. Itu satu, dari sisi bentuk tubuhnya sendiri itu sudah mustawiyan. Lalu kemudian dilihat lagi dari sisi keseimbangan antara akal dengan perbuatan dan fisik. Nah, itu yang disebut dengan sawwa yusawwi. Manusia itu tidak seperti hewan-hewan lain atau makhluk-makhluk yang lain. Kalau Anda lihat binatang misalnya, mereka diciptakan oleh Allah hanya fisik dan kira-kira ada otaknya enggak? Ada otaknya? Ya ada. Terus yang tidak ada apanya? Pikirannya. Mikir enggak ya dia? Kayaknya mikir juga, Pak. Jadi yang tidak diciptakan oleh Allah dari makhluk itu adalah qalbun, yang dipunyai oleh manusia. Itu enggak ada pada hewan. Ya, kalau kemudian kita sebutkan sebagai akal. Dan sudah pernah sepintas kita jelaskan bahwa akal itu bukan di otak, tapi akal itu adanya di hati. Ya. Nah, itu yang tidak dipunyai oleh hewan-hewan atau makhluk ciptaan Allah yang lain. Sementara manusia punya itu. Makanya hidup manusia itu juga harus seimbang. Ya, bukan cuma sekedar makan tok, tapi juga mikirin ibadah. Bukan cuma sekedar kejar dunia, tapi juga kejar akhirat. Ya, tapi tidak juga seperti malaikat yang kerjaannya cuma taat saja, tidak pernah berbuat dosa. Manusia enggak begitu. Manusia itu ada taatnya, tapi ada juga dosanya. Itulah manusia, dan itu salah satu di antara makna bahwa Allah menciptakan manusia itu mustawiyan, dalam keadaan seimbang. Ya, wa bataghi fi ma atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kamu silakan cari wahai manusia
ya, apa yang menjadi bekal kehidupanmu untuk di akhirat nanti, tapi juga la tansa nasibaka minad dunya, jangan engkau lupa nasibmu di dunia. Tapi kalau hewan itu enggak ada. Nah, itulah mustawiyannya manusia. Ini pendapat pertama. Lalu ada yang mengatakan bahwa tapi ini masih manusia itu sendiri adalah qamatahu itu artinya manusia itu ketika mereka berdiri, ya dia kondisinya berdiri utuh, sempurna. Itu qamah namanya. Makanya ada hadis yang mengatakan bahwa seluruh makhluk yang diciptakan dengan nyawa oleh Allah itu yamshi ala arba, semuanya jalan menggunakan bukan empat kaki karena ada tangan juga ya Pak ya. Iya, menggunakan 4 kaki dan tangan maksudnya. Ya, yamshi ala arba. Yang berjalan di atas 2 yaitu cuman kaki saja, yaitu manusia. Nah, ada juga mungkin dulu orang utan mungkin ya berjalan juga, tapi tetap tidak seimbang. Maksudnya tidak seimbang itu apa? Ya memang kebanyakan secara artinya aslinya memang dia menggunakan tangan dan kaki ketika berjalan, meskipun sesekali dia bisa berdiri. Nah, cuman manusia itu yang disebut sebagai adalah qamatahu. Lalu pendapat ketiga ada mengatakan khalaqal ajsada fasawwa al afham. Tapi ini juga masih dikhususkan untuk manusia. Pendapat ketiga ini bahwa Allah menciptakan al-ajsad, jasad-jasad manusia, fasawwa al-afham. Lalu kemudian Allah sempurnakan jasad manusia yang tadi sudah sempurna itu, yang qomahnya sudah seimbang tadi itu, disempurnakan lagi dengan al-afham, pemahaman. Jadi manusia itu mereka bisa belajar, manusia itu bisa sekolah lalu paham dan memperbaiki diri dengan ilmu yang dia punya. Makanya kalau orang kerjaannya cuman sekedar makan dan minum, tidur, kemudian hubungan suami istri, tidak pernah belajar sama sekali, apa bedanya dengan binatang? Manusia itu justru mulia dengan itu. Dengan ilmunya dia mulia karena dia dikasih pemahaman oleh Allah. Lalu kemudian dengan pemahaman itu dia bisa mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kamu, tapi orang berilmu itu jauh lebih tinggi derajatnya dibandingkan dari sekedar mereka orang-orang yang cuman beriman saja. Itu pendapat yang ketiga. Lalu pendapat yang keempat, khalaqal insana wa hayya'ahu litaklif. Bahwa Allah menciptakan manusia, lalu manusia itu disiapkan untuk apa? Untuk taklif. Taklif itu apa? Taklif itu dibebani kewajiban. Tapi di balik setiap beban kewajiban itu ada ganjaran yang dijanjikan oleh Allah yang jauh lebih besar dibandingkan pengorbanan pada saat manusia itu menjalani kewajiban-kewajiban itu. Saya ditanya kemarin di kantor Yamaha di Pulau Gadung, Pak Ustadz, apa saja sih amal soleh di dalam Islam yang amal solehnya minimalis tapi pahalanya maksimalis? Ya, amal solehnya minimalis, pahalanya maksimalis katanya. Sama persis Pak itu kata-katanya. Nah, itu pertanyaannya. Saya jawab, sebetulnya hukum asal dalam Islam, konsep pahala itu, hukum dasarnya ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna izamal jazai ma'a izamil bala. Itu konsep dasarnya. Atau dalam hadis yang lain, al jazau min jinsil amal. Nah, kalau tadi Rasulullah katakan inna izamal jazai ma'a izamil bala, itu artinya sesungguhnya besaran dari ganjaran itu, pahala itu, perolehan itu selalu ditentukan oleh izamil bala, seberapa ujiannya. Jadi ujiannya berat, perjuangannya berat, ya semakin berat pula pahala dan perolehannya. Tapi kalau perjuangannya kecil,
sederhana, ya jangan juga berharap bahwa pahalanya akan besar. Ya tidak akan pernah seimbang seperti itu. Itu konsep dasarnya. Tapi karena saking sayangnya Allah kepada kita umat Muhammad ini, sehingga kemudian setiap amal soleh yang ada dalam Islam pada akhirnya dibikin minimalis dengan pahala maksimalis. Begitu kan? Coba bayangkan misalnya raka'atayil fajr. Berat nggak sih 2 rakaat sebelum sholat fajar? Berat. Bagi kita enggak. Yang lain mungkin berat. Tapi pada dasarnya sebetulnya ringan. Apalagi kalau dibandingkan dengan beban kewajiban yang pernah Allah wajibkan pada umat-umat sebelumnya. Itu ringan sekali. Misalnya Rasulullah mengatakan dalam sabdanya tersebut, raka'atayil fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat fajar itu lebih baik dibandingkan dari dunia dengan segala isinya. Nah, tadi sudah pada tunaikan semuanya ya. Mudah-mudahan dengan 2 rakaat sholat sunat fajar itu kita mendapatkan yang lebih baik dibandingkan daripada dunia dengan segala isinya. Kebayang gak sih Bapak Ibu? Lebih baik daripada dunia dan segala isinya itu kayak gimana? Itu kira-kira kayak gimana tuh? Nah, satu, ada yang mengatakan nikmatnya itu lebih baik dibandingkan Anda punya seluruh dunia ini. Nikmatnya. Ya, ada orang yang kira-kira mempunyai seluruh dunia ini? Kan mustahil kan? Tapi kalaupun ada orang yang punya seluruh dunia ini, pertanyaannya, emang bisa maksimal dia nikmati? Nggak bisa. Ya, seberapapun banyaknya apa yang Anda punya, makannya tetap maksimal 2 piring, Mbak. Iya. Sebanyak apapun rumah yang Anda punya, tidurnya tetap saja di 1 kamar. Nggak akan pernah bisa tidur, 1 kali tidur langsung 10 istana. Nggak bisa, tetap aja terbatas. Ya, jadi dunia seperti itu. Nikmatnya terbatas, sama juga dengan siksaannya juga terbatas. Itulah dunia. Makanya dikatakan sebagai tipuan. Cuman manusia kemudian tertipu dengan itu, dan pada akhirnya ngejar dunia nggak pernah kenyang-kenyang. Kan begitu kata Nabi kan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah kita bisa menikmati secara keseluruhan. Maka khairun minad dunya wa ma fiha itu yang disebutkan oleh Nabi, bahwa Anda mungkin punya cuman sedikit, tapi nikmatnya lebih enak dibandingkan Anda punya seluruh dunia ini. Ada orang punya mobil misalnya, mewah sekali mobilnya, dan bukan cuman 1. Mobil mewahnya ada 10. Tetap aja naiknya cuman 1 kan? Tetap aja cuman 1 naiknya. Ada orang punya jet pribadi. Jangan di ini pikirannya kan. Punya jet pribadi, jangan belok lagi, jangan. Ini rata-rata gitu suka belok kalau ngomong begini. Jangan. Ada orang punya jet pribadi. Kira-kira kalau jamaah Al-Muttaqin punya jet pribadi mau ditaruh di mana? Diparkir di lapangan Masjid Al-Muttaqin bisa nggak? Nggak bisa. Tetap aja dia ditaruh di sana jauh. Kan naruhnya di bandara kan? Naruhnya di bandara. Ini nggak bisa dilihat-lihat. Nah, Anda mau pergi, mau ke kantor, mau naik jet pribadi, bisa? Nggak bisa, tetap aja perjalanan jauh baru bisa. Anda punya mobil Lamborghini, ya tetap aja kalau ke Amerika naik pesawat. Nggak tahu pesawatnya jet pribadi atau bukan. Nah, tetap terbatas apa yang bisa Anda nikmati. Nah, itu makna pertama ya, khairun minad dunya wa ma fiha. Yang kedua, bahwa di akhirat nanti Anda sudah disediakan oleh Allah kenikmatan yang jauh lebih baik dibandingkan apa yang Anda bisa dapatkan di dunia ini, atau ketimbang semua dunia dengan segala isinya ini. Itu makna yang kedua. Nah, itu yang disebut sebagai amal soleh minimalis tapi pahala maksimalis. Kenapa bisa lari ke sana tadi? Nah? Pertanyaan jamaah. Kenapa bisa lari ke pertanyaan jamaah? Baik, khalaqal insana ya. Jadi hayya'ahu litaklif. Manusia itu diciptakan oleh Allah, lalu kemudian mereka dipersiapkan untuk taklif tadi itu. Taklif artinya terbebani oleh kewajiban, tapi di sisi lain dengan kewajiban itu Anda dijanjikan oleh Allah kenikmatan yang luar biasa besarnya. Nah, jadi kalau misalnya Anda sengsara di dunia ini dengan ibadah Anda, sabar aja. Kenapa? Karena sengsara itu pun ada batasnya. Ya, tapi kalau misalnya sengsara Anda di dunia padahal Anda sudah ibadah, dan imbalan dari
ibadah yang sudah Anda lakukan itu dipersiapkan untuk Anda di akhirat, itu berarti nanti akan berlipat ganda, karena di akhirat nanti kenikmatan itu sudah tidak berakhir. Kalau Anda dinikmati di dunia masih berakhir, Pak. Tapi kalau Anda nikmati itu di akhirat sudah nggak berakhir lagi. Makanya enakan kalau disisain di sana, udah taruh aja buat di sana. Di dunia misalnya, meskipun misalnya jatahnya sekian istri misalnya kan, tetap aja terbatas. Usia sudah masuk 40-an tahun ke atas, 50-an tahun apalagi, wah udah nggak bisa itu, Pak. Ya kan begitu. Tapi di akhirat, wah meskipun bapak-bapak sudah aki-aki bisa melayani 77 bidadari, bisa, Pak. Ya, kenapa? Karena nanti difermak. Ayo udah aki-aki jadi mudah lagi. Tenang saja ibu-ibu, bapak-bapak di sini kita motivasi biar nggak berani. Ya, karena usianya sudah di atas 40 mah udah. Ya, ntar lagi expire. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Ayat yang berikutnya, walladzi qaddara fahada, dan yang. Nah, sekali lagi kata alladzi yaitu yang, ini kembali kemana? Kembalinya ke tadi itu, Rabbika, Tuhanmu, di ayat pertama. Nah, berarti yang di sini artinya Tuhanmu yang qaddara fahada. Nah, qaddara ini nih ya, dari kata, memang ini kata asalnya ya, qaddara yuqaddiru. Apa artinya qaddara fahada? Pertama kita bahas arti qaddara dulu. Makna pertama ada mengatakan qaddara khalqadz dzakari wal unsa minad dawa fahada alladhi, ya fahada adzakar lil unsa kaifa ya'tiha. Yang pertama, pendapat pertama ya, bahwa yang dimaksud oleh Allah dengan ayat ini adalah Allah sudah mengukur ciptaan dari hewan-hewan yang ada, itu kadarnya sudah ada. Jadi qaddara yuqaddiru itu bisa kita artikan dalam bahasa Indonesia menetapkan kadarnya berapa, ukurannya berapa, kan begitu dari kata itu, takdir itu. Jadi sudah ditentukan oleh Allah, kemudian Allah menciptakan dari situ zakar, jantannya, lalu kemudian unsa, betinanya, lalu hada, lalu kemudian Allah memberinya petunjuk. Petunjuk apa itu? Kaifa ya'ti al-unsa, bagaimana caranya yang jantan tadi itu mendatangi betinanya. Sekarang pertanyaannya, pakai sekolah enggak sih? Enggak pakai sekolah kan Pak ya? Enggak ada kursus kan? Jadi aja itu. Itu yang dimaksud dengan fahada. Bisa dipahami ya? Hewan ketika dia dilahirkan ke bumi ini, terutama ternak-ternak itu atau binatang-binatang itu, Anda saksikan, begitu dia lahir enggak pakai belajar, langsung nyari makan. Yang makan rumput langsung berumput, yang makan daging atau yang makan daging apa? Omnivora. Ya. Karnivora. Ya, karnivora, omnivora pemakan dua-duanya ya, semuanya, segalanya. Jadi karnivora itu ketika mereka diciptakan sebagai karnivora, ya begitu lahir dia bisa gerak, apa yang dia lakukan? Langsung nyari daging, nggak pakai kursus dulu, nggak pakai belajar dulu. Itu yang dimaksud dengan fahada. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, hada al-insana lisabilil khair wasabilis syarr was-sa'adati wasyaqawah. Makna yang kedua bahwa yang dimaksud dengan qaddara fahada itu adalah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fasilitas-fasilitas, dengan ukuran masing-masing. Setiap orang punya kemampuan berpikir sekian, punya kemampuan untuk melangkah sekian, punya kemampuan untuk lari sekian, itu sudah ada kadarnya. Lalu setelah itu fahada, Allah kasih petunjuk pada manusia itu. Petunjuk untuk apa? Petunjuk untuk mengetahui dan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu kan secara sederhana rata-rata manusia bisa begitu. Mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian apalagi? As-sa'adah wasyaqawah. Bagaimana caranya dia bisa hidup bahagia, dan apa juga sebab-sebab dia bisa hidup sengsara. Itu sudah ditentukan oleh Allah melalui takdir ini. Itu makna kedua yang dimaksud dengan qaddara fahada. Lalu makna yang ketiga, qaddara sa'adata wasyaqawah
wa hada lirrusydi wad-dhalali wa hada al-an'ama limuraiha. Yang mana yang ketiga adalah bahwa Allah sudah menentukan pada masing-masing manusia itu kadar atau porsi saadahnya dan juga porsi syakawahnya. Maksudnya gimana? Manusia ketika diciptakan oleh Allah di bumi ini, itu sudah ada Pak, jatah nangisnya berapa, jatah tertawanya berapa, jatah bahagianya berapa, jatah sengsaranya berapa, itu sudah ada. Meskipun itu masih bisa dirubah dengan amal soleh dan pendekatan yang lebih dekat lagi, lebih tinggi lagi kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berdasarkan sabda Nabi, bahwa porsi itu sudah ditetapkan di awal ketika manusia itu diciptakan, itu memang disampaikan oleh Nabi dalam sabdanya. Beliau katakan dalam sabdanya, inna ahadakum, sesungguhnya setiap kamu, kata Rasulullah, yujma'u khalquhu fi batni ummihi, disempurnakan penciptaannya di dalam rahim ibunya. Berapa lama kata Nabi? Arba'ina yauman nutfatan, 40 hari pertama berupa nutfah, tsumma kana 'alaqatan mithla dzalika, lalu kemudian 40 hari berikutnya berupa segumpal darah, tsumma kana mudghatan mithla dzalika, lalu 40 hari berikutnya berupa segumpal daging. Lalu kata Nabi, tsumma yursalu ilaihi malak, setelah itu genap 120 hari diutuskan ke janin itu malaikat, fayunfakhu fihi ruh, lalu malaikat itu meniupkan ruh pada janin itu, wa yu'maru bi arba'i kalimat, sekaligus malaikat itu menetapkan 4 perkara. Nah, inilah qaddara. Itulah qaddaranya tadi itu, takdirnya. Apa 4 perkara itu kata Nabi? Pertama, rizqihi, rezekinya. Yang kedua, ajalihi, ajalnya. Yang ketiga, amalihi, amal perbuatannya. Dan yang keempat kata Nabi, wasyaqiyun am sa'id, apakah orang itu bakalan bahagia, am sa'id, apakah orang itu sengsara, am sa'id, atau bahagia. Artinya sebagian ulama mengatakan makna dari yang keempat ini adalah berapa porsi dari bahagianya dan berapa porsi dari sengsaranya. Makanya di dunia ini Bapak Ibu, Anda nangis gak akan selamanya. Sebagaimana Anda tersenyum juga tidak akan selamanya. Kenapa? Sudah ada porsinya masing-masing. Nah, jadi makanya ada istilah orang begini, Anda kalau ada orang lagi sedih, atau Anda kalau lagi kena musibah misalnya, sudah nikmati saja. Kenapa? Itu artinya Anda sedang menghabiskan jatah musibah Anda. Kan begitu kan? Nanti kalau jatah musibahnya sudah habis, ya yang tersisa bahagianya. Tapi kalau Anda misalnya bahagia aja terus, hati-hati. Boleh jadi itu dihabisin seketika jatah bahagianya, habis itu yang tersisa adalah nangisnya dan sengsaranya. Jadi ya sudah nikmati saja. Nah, itu makna yang ke 3 dari kata qaddara fahada, bahwa Allah itu sudah menetapkan kadarnya untuk manusia itu, lalu manusia itu diberi hidayah untuk mengetahui apa sebab-sebab daripada sa'adah, bahagianya, dan apa sebab-sebab daripada syakawah atau sengsaranya. Yang keempat, qaddara arzaqahum wa aqwatahum wa hadahum lima'ayishihim ingkanu insanan. Yang keempat maknanya adalah Allah sudah menetapkan porsi rezekinya masing-masing. Seperti yang kita sampaikan di hadis tadi, sudah ditentukan oleh Allah rezeki Anda itu seberapa rezekinya. Sudah Allah tentukan itu, wa aqwatahum, dan ditambah dengan Allah menentukan pula kekuatan fisik mereka. Masing-masing sudah ada Pak. Makanya kalau sampai Anda menemukan ada orang yang lebih kuat fisiknya daripada Anda, nggak usah ngeluh. Memang ketetapan Allah untuk orang itu ya segitu. Ketetapan Allah untuk Anda ya segini. Sama juga dengan Anda yang melihat bahwa diri Anda fisiknya secara fisik lebih kuat dibandingkan yang lain, jangan dipandang remeh. Itu masuk bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah, Allah segitu ketetapannya untuk orang itu. Karena seringkali kita misalnya kalau jalan bareng-bareng, ada orang kok lambat banget jalannya, lalu kemudian kita kesel gara-gara dia terlalu lambat jalannya. Udah, segitu memang Allah tetapkan porsi untuk dia. Atau misalnya, ini seringkali nih yang profesinya guru.
Profesinya guru, ketika dia ngajar ngelihat muridnya kok lambat banget pahamnya ya, ngomel-ngomel lah itu guru. Jangan disamain. Otak Anda mungkin dengan otak murid Anda itu nggak sama. IQ yang Allah ciptakan untuk dia beda dengan yang Allah ciptakan untuk Anda. Itu makna daripada qaddara fahada itu. Jadi jangan pernah dipandang remeh. Bimbinglah ketika Anda melihat bahwa murid Anda tidak terlalu cepat untuk nyambung dari setiap apa yang Anda jelaskan dari pelajaran-pelajaran yang Anda sampaikan. Karena sering kita ketemu kayak gitu ya. Guru ketika Anda nggak paham-paham, diomel-omelin. Banyak yang kayak gitu. Nah, tapi jangan juga kemudian terlalu mudah menyalahkan guru ya. Mudah-mudahan dengan itu kemudian menjadi motivasi. Salah juga kemudian kalau misalnya cara guru itu selalu kita protes. Cuman mohon maaf sekarang itu sudah banyak kayak gitu tuh. Di mana-mana guru diprotes mulu. Allah, udah pinteran muridnya daripada guru. Baik, kita lanjut ya. Lalu makna yang kelima, khalaqal manafi'a. Khalaqal manafi'a fil asya'i wa hada'al insana aujuha istikhrajiha minha. Bahwa Allah menciptakan untuk manusia itu al-manafi'. Apa-apa yang bisa dimanfaatkan dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan, dari udara, dari air, dari gunung, dari apapun juga. Itu semua sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kadarnya masing-masing. Tumbuhan juga beda-beda. Kalau tumbuhan ini khasiatnya apa? Tumbuhan ini manfaatnya apa? Kan beda-beda itu kan. Termasuk diantaranya adalah daging-dagingan atau hewan, binatang sekalipun. Itu semua sudah diciptakan oleh Allah dengan manfaatnya masing-masing. Lalu hada itu artinya apa? Allah kemudian memberikan hidayah atau petunjuk kepada manusia untuk mengeksplor itu. Oh, daging kambing khasiatnya ini, tapi sekaligus juga ancamannya ini. Daging sapi khasiatnya ini. Oh, tulang kambing khasiatnya ini, susu kambing khasiatnya ini. Dengan begitu manusia kemudian bisa memanfaatkan. Dulu orang-orang di kampung itu nggak pakai sekolah, Pak. Tapi ketika luka, dia tahu daun apa yang harus dia ambil. Begitu dulu, Pak. Saya kebetulan masa kecilnya di kampung. Itu ibu saya hafal sekali itu. Kalau ada luka, ngambil daun ini. Kalau sakit perut, ngambil daun ini. Dan tersedia semua, Pak. Kenapa? Karena pada dasarnya, semua apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam hidupnya, di dunia ini sudah ada. Sudah ada semuanya. Dan manfaat itu bisa dimaksimalkan oleh manusia. Dan selain itu Allah juga kasih petunjuk pada manusia itu gimana cara memanfaatkannya. Itu sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami ini mudah-mudahan kita makin bersyukur, Pak. Ya. Jadi jangan kemudian kita, sebetulnya seringkali kita itu menganggap bahwa rezeki Allah itu kalau kita dikasih duit, kalau kita penghasilannya banyak. Padahal kita nggak pernah sadar kayak tadi itu ya, kayak tadi itu. Kalau di Jakarta mungkin semuanya sudah diolah, Pak. Sudah jadi pil herbal ya. Itu kalau di Jakarta. Tapi kalau di kampung, Pak, tinggal ambil daun ini, ambil daun itu. Dan rata-rata efektif sekali. Di kampung itu dulu luka apapun yang kita alami cepat sekali keringnya. Karena ada daun di sana disebut, kalau kami di sana itu nyebutnya komba-komba. Kalau pakai daun itu misalnya sudah nggak mempan, ngambil apa tuh yang getah kulit pohon apa namanya tuh. Jadi dikerik itu, kemudian diambil getahnya, ditaruh di luka, itu cepat sekali keringnya. Nah itu ya. Jadi semua apa yang ada itu sebetulnya diciptakan oleh Allah, itu semua ada manfaatnya untuk manusia. Tinggal manusia itu seberapa pahamnya, ya itu juga punya kadar masing-masing. Nah itu makna yang kelima daripada qaddara fahada. Lalu makna yang keenam adalah qaddara muddatal janin fir rahim tis'ata ashhur wa aqalla wa aktsara thumma hadahu lil khuruji minar rahim. Makna yang keenam adalah bahwa Allah menciptakan manusia itu di dalam rahim ibunya dan sudah ditentukan seberapa lama dia akan berada di sana, termasuk diantaranya tahapan-tahapannya itu sudah ditentukan oleh Allah melalui takdirnya tadi. Lalu selanjutnya Allah memberinya petunjuk gimana caranya keluar. Nggak pernah diajarin ya kan? Kita nggak pernah belajar kan? Tapi keluar sendiri, Pak. Itu gimana caranya? Nggak pakai kursus. Nanti begini, nanti nggak. Yang dikasih kursus itu ibunya.
Ya kan? Nanti ngedennya begini, posisi kakinya begini. Tapi bayinya ya lahir sendiri. Nggak ada tuh. Misalnya pakai dipanggil, keluar, misalnya pakai harus dipanggil sama dokter kan, misalnya nggak ada. Itu namanya hadahulil khuruj. Jadi benar-benar sudah ada petunjuknya untuk itu. Ketika bayi itu lahir, apa yang dia lakukan? Nyari susu ibunya, begitu kan? Itu adalah bagian daripada hidayah. Nah, dari ini kemudian kita paham bahwa ternyata banyak sekali. Dan semua pendapat dari yang paling pertama sampai yang keenam ini, semuanya itu terjadi dalam kehidupan nyata kita. Dan itu artinya bahwa tidak ada satupun di antara 6 pendapat itu yang bisa kita katakan ini pendapat lemah, ini pendapat kuat. Tidak, tapi semua makna itu masuk dalam kandungan ayat ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dari yang pertama kita jelaskan sampai yang keenam, itu semua masuk dalam bagian kandungan ayat yang ketiga dari surah ini. Nah, dengan begitu mudah-mudahan kita semakin banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, walladzi akhrajal mar'a. Nah, jadi kalau tadi itu para ulama mengatakan gini, qaddara fahada itu dikhususkan untuk manusia. Sementara akhrajal mar'a itu untuk hewan dan binatang. Nah, itu pembagiannya. Meskipun ada juga yang mengatakan yang berlaku umum. Nah, sekarang kita lihat akhrajal mar'a itu maknanya apa? Akhrajal mar'a itu artinya ambatal usbah wa ma tara'ahu an-ni'am minan nabat wal al-akhdar. Bahwa setelah Allah menciptakan binatang, hewan-hewan itu, wabil khusus yang tadi itu disebut herbivora ya, kategori herbivora yang makannya tumbuh-tumbuhan, Allah juga kemudian tidak membiarkan mereka cuma sekedar diciptakan begitu saja lalu tidak diciptakan makanannya. Tidak, Allah juga menyediakan untuk mereka makanannya, dan makanan daripada hewan-hewan itu itulah yang disebut mar'a. Nah, mar'a itu dari kata ra'a yurai, itu artinya menggembala. Mar'a itu tempat menggembala. Nah, tempat menggembala itu di mana, Pak? Apakah di padang pasir? Tidak. Di tempat-tempat yang banyak rumputnya sehingga kemudian ternak kita bisa makan di situ. Itu yang disebut sebagai mar'a. Nah, sementara akhraja itu artinya mengeluarkan. Dari mana Allah mengeluarkan mar'a itu? Dari perut bumi. Melalui Allah turunkan hujan, begitu hujan turun, keluarlah itu tumbuh-tumbuhan, lalu tumbuhan itu dimakan oleh hewan-hewan dan binatang-binatang ternak atau yang diternakan oleh manusia tadi. Itu makna daripada akhraja al-mar'a. Selanjutnya faja'alahu ghusaan ahwa. Setelah itu Allah menjadikan ja'alahu, menjadikannya, nya di sini yaitu hu, kembali ke mana? Kembali ke al-mar'a. Tadi itu rumput-rumput yang bisa dimakan oleh hewan ternak kita. Nah, Allah kemudian menjadikan rumput-rumput itu ghusaan ahwa. Apa artinya ghusaan? Ghusaan itu sebetulnya secara bahasa artinya buih. Ghusa. Dan ini bisa kita pahami dari sabda Nabi. Ketika Nabi mengatakan bahwa di akhir zaman nanti itu tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Di akhir zaman nanti itu kalian umat muslim itu nanti akan diperebutkan oleh musuh-musuh kalian, sebagaimana orang-orang memperebutkan makanan di atas meja makan atau hidangan, di atas meja makan. Lalu kata para sahabat, amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah, apakah itu karena jumlah kita sedikit saat itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, bal antum katsirun. Tidak, jumlah kalian justru banyak sekali, melimpah. Banyak sekali jumlahnya, tapi antum kagutha isail. Tapi saat itu jumlah kalian terlalu banyak, tapi sama seperti ghusa. Apa itu ghusa? Buih. Nah, jadi sama seperti buih, diombang-ambing oleh gelombang atau ombak, nggak punya kekuatan sama sekali. Itu nasib kalian di akhir zaman, kata Nabi. Nah, kata ghusa di dalam hadis ini menunjukkan makna bahwa yang dimaksud dengan ghusa itu adalah buih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya
Apa yang dimaksud dengan faja'alahu ghusaan ahwa? Rumput-rumput tadi itu kemudian dijadikan oleh Allah ghusaan. Ghusaan itu maksudnya ketika rumput itu sudah mengering, itu nanti dia akan hancur sendiri menjadi remah-remah. Bisa dipahami? Itu yang disebut dengan ghusa. Makanya secara bahasa kata ghusa itu juga bisa disebut sebagai hashim. Hashim itu adalah, Bapak Ibu kalau pernah ngasih makan burung, ngasih roti ke burung, itu rotinya kan disobek-sobek dulu Pak, dibikin remah-remah. Itu namanya hashim. Itu namanya hashim, dan itu sama artinya dengan ghusa. Jadi semua rerumputan ini, perhatikan Bapak Ibu, ketika dia gugur daun-daunnya kemudian mengering, itu kan begitu dia kering, itu bisa dijadikan remah-remah, itu kan bisa dihancurin. Itu yang disebut sebagai ghusaan. Selain Allah jadikan dia sebagai ghusaan, berikutnya ahwa. Ahwa itu artinya apa? Menghitam. Tapi meskipun menghitam ini nggak semuanya menghitam ya. Kalau kita kan coklat dulu, tapi pada akhirnya kemudian sebelum dia melebur dengan tanah, dia kemudian berubah jadi hitam. Nah pertanyaannya, terus apa hubungannya dengan ayat sebelumnya? Jawabannya adalah agar supaya apa yang dimakan oleh hewan-hewan tadi itu, makhluk-makhluk yang butuh untuk makan itu tidak dimakan yang itu-itu saja. Karena kalau sampai kemudian dia sudah menua lalu masih dimakan, itu bisa menjadi sumber penyakit bagi yang makan. Tapi dijadikan seperti itu ketika sudah tua, nggak layak lagi dikonsumsi, kemudian apa yang terjadi? Dia jatuh, gugur, nanti kemudian tumbuh yang baru lagi. Akan seperti itu modelnya. Ini luar biasanya ya, Bapak Ibu yang rahmati Allah. Makanya di dunia ini apa yang kita ambil dari tumbuh-tumbuhan untuk kita makan, sayur-sayuran, itu enggak kemudian begitu kita ambil langsung habis, tidak, tumbuh lagi Pak. Yang tumbuh itu bisa jadi jauh lebih banyak dibandingkan apa yang kita sudah konsumsi. Itu yang dimaksud dengan ghusaan ahwa. Jadi seperti itu terus-menerus dibikin oleh Allah berputar-putar, sehingga seluruh makhluk yang Allah ciptakan di bumi ini, wabil khusus adalah manusia, bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari apa yang sudah Allah ciptakan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan dengan ini sekali lagi kita menjadi makin bersyukur atau menjadi hamba yang makin bersyukur. Sudah syuruk ya? Nah, sudah syuruk. Baik, berarti kita selesai di ayat yang ke 5 ya. Faja'alahu ghusaan ahwa. Insyaallah kita akan lanjutkan penjelasan ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-6, sanuqri'uka fala tansa, di pertemuan yang berikutnya. Ada pertanyaan sebelum kita cukupkan? Cukup ya? Baik, kita cukupkan dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.